Harapkan mujizat setiap hari, jangan sekali-sekali, tapi every day. Harapkan mujizat setiap hari. Yohanes 6, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan diadakannya terhadap orang-orang sakit. Garis itu ya. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, dan mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Bukan cuma nabi, tapi dia adalah Tuhan dan Raja. Ayat yang ke-15 berkata, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ayat firman Tuhan ini kita sudah tahu, kita sudah baca, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah mengerti ayat firman Tuhan ini. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara begini, banyak orang berpikir bahwa mujizat hanya berlaku pada zaman dahulu dan bukan pada zaman kini. Beberapa orang berkata, Pak Pendeta, mujizat hanya terjadi pada masa lampau, sekarang tidak ada lagi. Pak Pendeta, kenapa mesti bernubuat hari-hari ini? Ngajar orang saja tentang firman Tuhan, gak usah bernubuat. Saya katakan kepada dia, kamu harus duduk dan dengarkan firman Tuhan, bahwa ketika firman Tuhan Anda baca, itu adalah kitab nubuatan. Tuhan Yesus sudah janji 2000 tahun yang lalu, melalui nubuatan nabi-nabi, bahwa dia akan datang. Sampai hari ini, kita masih tunggu second coming, kedatangan kedua. Karena Alkitab adalah kitab nubuatan. Dan Tuhan masih pakai para nabi, masih pakai hamba-hamba Tuhan untuk bicara. Akibat daripada orang tidak percaya, berpikir bahwa mujizat tidak terjadi, maka dia tidak alami mujizat. Tahukah saudara, kesembuhan terjadi dari apa yang Anda pikir? Apa yang Anda percayai? Segala sesuatu dimulai dari pikiran, ini medan peperangan. Kalau Anda pikir Anda bisa, pasti Anda bisa. Kalau Anda pikir Anda sembuh, pasti Anda sembuh. Makanya pertobatan terjadi dari pikiran. Change your mind, change your heart. Ubah pola pikirmu, ubah sikap hatimu, lalu kerajaan Allah itu datang. Kerajaan Allah itu ditandai bukan dengan makan minum, dengan kuasa, dengan kebenaran, dan dengan damai sejahtera. Kerajaan Allah tidak terdiri dari makan dan minum, tapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu doa mereka biasa-biasa saja. Ya Tuhan, kalau Engkau mau Tuhan, Engkau sembuhkan. Itu doa biasa. Itu doa orang tidak beriman. Semoga aku sembuh. Tahu semoga itu artinya selalu mogok dan gagal. Semoga itu singkatan dari selalu mogok dan gagal. Bapak Ibu kalau datang kepada Tuhan, jangan semoga.
Semoga aku diberkati, semoga aku sembuh. Tolak kata semoga itu. Lalu Bapak Ibu harus berkata, Alkitab berkata, bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Dan kepada semua firman Tuhan, Anda harus katakan amin. Amin. Jangan katakan mudah-mudahan. Jangan katakan begini, kalau ya mudah-mudahan Tuhan. Jangan. Tapi katakan perkataan iman. Karena itu doanya biasa-biasa. Makanya Bapak Ibu kalau ikut grup Zoom kita ini, Bapak Ibu dengar doa. Enggak ada doa ragu-ragu. Urusan kesembuhan itu urusan Tuhan. Urusan saya adalah mempercayai perkataannya. Sehingga doanya bukan doa ragu-ragu. Bapak Ibu dengarkan berdua ibu tadi, Ibu Yohana dengan Ibu Trifosa. Ketika Tuhan intervensi, makanya ada begitu banyak mujizat kalau nanti kita minta satu-satu bersaksi. Ada begitu banyak mujizat yang Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu datang dan mempercayai firman Tuhan. Doa kita jangan doa biasa-biasa. Jangan juga Bapak Ibu tergantung dengan doa orang lain. Betul Tuhan bisa pakai doa orang lain. Tapi Bapak Ibu ketika berdoa, bisa juga terjadi mujizat. Amin. Ketika Bapak Ibu sakit, mulai katakan firman Tuhan, aku sudah sembuh dalam nama Yesus. Aku sudah sehat, kepala aku sudah sembuh. Kakiku sudah sembuh dalam nama Yesus. Mulai mempraktekkan itu. Haleluya. Karena menurut Markus 16 ayat 16, ada 4 tanda umum bagi orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Mereka akan minum racun maut, mereka tidak mati. Dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini 4 tanda umum bagi orang yang percaya. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki satu tanda pun, mungkin Bapak Ibu belum jadi orang percaya. Haleluya. Karena doa mereka biasa-biasa, tatapan mata mereka kosong, hati mereka hampa, mereka gampang putus asa, lebih baik aku bunuh diri. Lebih baik aku minum Baygon, biar bye-bye and go on. Biar aku main ayunan di leher. Ya, sekarang ini orang bunuh diri, ya beberapa waktu yang lalu bunuh dirinya di mall. Bahkan ada CCTV, jadi bisa dilihat hari-hari ini. Ya, orang dulu bunuh diri dalam kamar, ya gantung diri dalam kamar, minum Baygon. Orang hari-hari ini jadi aneh, bunuh dirinya di mall. Kenapa? Mereka putus asa. Mereka pikir tidak ada pengharapan bagi mereka. Percakapan mereka diwarnai ketakutan, diwarnai kebimbangan, diwarnai ketidakpercayaan. Apa mungkin? Apa bisa Tuhan tolong saya? Apa bisa Tuhan sembuhkan saya? Apa bisa Tuhan pulihkan bisnis saya? Apa bisa Tuhan kembalikan istri saya? Apa bisa Tuhan pulihkan anak dan sembuhkan anak saya? Apa masa depan anak-anak saya dijamin oleh Tuhan? Dan kita tidak pernah lihat terobosan terjadi. Mujizat terjadi everyday, kita nggak pernah lihat. Karena diwarnai ketakutan. Saya tidak izinkan orang-orang sekeliling saya, bahkan diri saya sendiri, untuk berkata perkataan-perkataan ketakutan, kebimbangan, dan keraguan-raguan. Setiap kali itu muncul di sekeliling saya selalu katakan, reposisi, cabut. Dan saya tidak izinkan ada dalam keluarga saya, ada di dalam pengembalaan, ada di dalam kehidupan saya. Haleluya. Saya mau yang kita tanam adalah perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan percaya kepada Tuhan. Sekalipun ketika hari ini kita percaya, belum lihat hasilnya, tapi siapa tahu kalau hari ini tidak terjadi, besok terjadi. Kalau besok tidak terjadi, lusa terjadi. Kalau tidak terjadi lusa, minggu depan terjadi. Kalau tidak terjadi minggu depan akan terjadi. Kalau belum terjadi minggu depan, bulan depan terjadi. Kalau belum terjadi bulan depan, next year terjadi. Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Dan firman Allah tidak pernah gagal. Katakan yes and amen. Haleluya. Makanya karena itu Bapak Ibu kalau berteman dengan seseorang, jangan berteman dengan orang yang suka ngomongnya melemahkan iman, yang suka bicara takut, bimbang, dan tidak percaya. Ketika Bapak Ibu berteman dengan mereka lama-lama, iman Bapak Ibu jadi kerdil juga. Bertemanlah dengan orang yang rohaninya lebih tinggi daripada kita. Bertemanlah dengan orang yang punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kalau kita berteman dengan orang malas, maka lama-lama malas. Berteman dengan orang yang suka gosip, lama-lama kita suka gosip. Semakin digosok, semakin sip. Kalau kita berteman dengan orang yang betul-betul malas doa, kita juga ikut malas doa.
Berteman dengan orang yang malas baca Alkitab, kita malas baca Alkitab. Berteman dengan orang yang malas ibadah, kita malas ibadah. Berteman dengan orang yang suka makan, kita yang langsing jadi langsung. Berteman dengan orang yang suka doa puasa, lama-lama Anda suka doa puasa. Berteman dengan orang benar, Anda jadi orang benar. Berteman dengan hamba Tuhan, lama-lama Anda jadi hamba Tuhan. Katakan amin 1 juta kali. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi ternyata pergaulan kita menentukan keadaan kita baik, benar, itu tergantung pergaulan. Jadi teman-teman sekeliling kita menentukan apakah saudara dan saya maju, meningkat, bertumbuh rohani, atau semakin turun. Kalau Bapak Ibu mau omsetnya naik, yang omsetnya 1 bulan cuma 10 juta, ya jangan lagi berteman dengan omset yang 10 juta terus. Cari teman yang omsetnya 100 juta 1 bulan. Lama-lama omsetmu 100 juta. Kalau sudah 100 juta, ganti berteman dengan teman yang omset 1 miliar. Lama-lama Anda dan saya belajar cara kerjanya, bagaimana cari jalan-jalan yang terbaik, kemudian omset 1 miliar. Dengan siapa kita bergaul, kita jadi seperti itu. Karena kita bergaul dengan Yesus, kita jadi seperti Yesus. Bergaul dengan firman-Nya, bergaul dalam doa, dalam hadiratnya, Anda jadi seperti Yesus. Simple. Tapi itu merubah seluruh hidup kita. Kalau orang cuma bergaul dengan ketakutan, saya nggak mau bergaul. Bahkan saya katakan kepada jemaat, telinga saya ini terlalu holy untuk mendengarkan gosip. Kalau kamu cerita orang tanpa ada orangnya, itu namanya gosip. Tidak boleh ada orang cerita orang ke telinga saya tanpa ada orangnya. Karena tugas kita bukan menghakimi. Sekalipun itu orang salah. Makanya kalau ada orang cerita saya katakan, kita tuh barang bagus. Kalau barang bagus kan diceritain orang, Bapak Ibu. Siapa yang mau ceritain barang jelek? Yang kedua, kalau ada orang cerita kita di belakang, maka dia tidak akan pernah ada di depan kita, di belakang terus. Ayo Bapak Ibu tulis di situ. Kalau ada orang yang cerita saya di belakang, karena dia tidak akan pernah ada di depan saya, di belakang terus. Saudara akan ada di depan. Haleluya. Amin. Nah, untuk mengalami mujizat, kita harus hindari orang-orang seperti ini. Mengapa? Karena mereka dapat membawa kita kepada tingkatan iman yang biasa seperti mereka. Saya nggak mau tuh. Karena itu Bapak Ibu begini, Tuhan tentukan kita untuk menang dan bukan kalah. Setuju? Tuhan tentukan kita naik, mendaki, dan bukan merayap. Tuhan tentukan kita naik dan bukan turun. Tuhan tentukan kita jadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Penuhi pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan. Makanya kita ada grup Speak the Word. Tiap hari hafal firman. Kalau nggak hafal selalu saya cek lewat Japri kenapa nggak hafal. Kalau sudah 3 kali dikeluarkan dulu. Nanti masuk ke hafal hari pertama lagi. Ya. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang punya rasa lapar, yang cinta akan Tuhan, yang cari Tuhan sungguh-sungguh. Lihat video-video, baca buku-buku rohani yang membangun iman. Jangan baca Kopinho. Baca Kopinho itu nanti kalau masuk gereja ketika pendeta khotbah, langsung Anda kayang, Anda katakan tidak kena, yang kena kanan, tidak kena, yang kena kiri, tidak kena, yang kena belakang, tidak kena, yang kena depan. Anda meleset terus. Karena terlalu banyak baca buku kungfu, Kopinho. Saya dulu sering baca buku Kopinho. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, ya kita selalu membela diri. Tapi mari kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang ketika kita kumpul, roh kita terbakar. Wow! Kalau nggak ketemu dia, rasanya gue melempem nih. Ada api yang menyala. Biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Artinya kalau orang roh tidak menyala-nyala, tidak boleh melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan harus roh menyala-nyala. Artinya cinta Tuhan, haus akan Tuhan, mau bayar harga, dia akan hantam apa saja. Api itu nggak takut apapun. Api itu tetap menyala, apa saja dia dapat dibakar. Amin. Karena itu begini, dengan Bapak Ibu bergaul dengan orang-orang yang membuat Anda terbakar, lihat video-video rohani, lihat buku-buku rohani, bergaul dengan orang-orang yang punya roh yang menyala-nyala, maka Anda jadi seperti, tahukah Bapak Ibu, asosiasi melahirkan keserupaan. Kumpul bersama
melahirkan duplikasi. Murid-murid kumpul bersama dengan Yesus. Mereka disebut Kristen, Christ in you. Dan Yesus ajarkan dalam Yohanes 15:1-8, have Jesus live in us. Ketika Yesus ada dalam saudara, Anda akan berbuah banyak, supaya Bapa dipermuliakan. Katakan, huhui. Bapak Ibu tulis, huhui. Haleluya. Saya percaya begini, dengan Anda punya tangan doa, suka berdoa, suka cari Tuhan, maka Anda akan meraih mujizat. Haleluya. Dengan tangan doa, raihlah mujizatmu setiap hari. Jangan biarkan hidupmu hari ini penuh dengan kegagalan. Tapi pastikan bahwa hari ini Anda berjalan bersama dengan pembuat mujizat. Namanya Yesus Kristus Tuhan, tidak pernah terkalahkan, bahkan maut pun dikalahkan. Ketika Anda berjalan bersama dengan Dia, bukan cuma berjalan bersama dengan Dia, Dia ada dalam saudara, maka Anda sedang pembawa mujizat, pembuat mujizat kemana-mana. Di mana saja Anda pergi, Anda akan lihat mujizat Tuhan. Dan cara untuk meraihnya, dengan tangan berdoa, dengan hati yang berdoa, dengan berlutut. Setan tidak akan menjatuhkan saudara melebihi lutut saudara. Jangan cuma Bapak Ibu tebalkan saldomu di bank, tapi tebalkan lututmu. Berlutut di hadapan Tuhan, dan raihlah mujizatmu. Bagaimana kita mengalami mujizat setiap hari? Yang pertama, mujizat dapat terjadi setiap hari karena Tuhan tidak pernah berubah. Katakan, Yesusku tidak pernah berubah. Haleluya. Bapak Ibu tulis di situ, Yesusku tidak pernah berubah. Ibrani 13 sampai ayat yang ke-8, Yesus Kristus baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Anda dan saya yang berubah, Yesus tidak pernah berubah. Haleluya. Yesusku tidak pernah berubah. Kalau Yesus tidak pernah berubah, berarti mujizat yang terjadi 2000 tahun yang lalu masih terjadi sampai hari ini. Kalau Ibu Yohana dan Ibu Trifosa alami mujizat, Anda juga akan mengalami mujizat. Kita akan mengalami mujizat every day. Bagaimana caranya? Raih itu dengan doa. Datang kepada Tuhan dan raih mujizatmu. Alkitab penuh dengan cerita perihal mujizat di masa lalu. Tadi kita baca mujizat memberi makan 5.000 orang. Mujizat air berubah menjadi anggur, Yohanes 2 ayat 1-11. Mujizat orang lumpuh di kolam Bethesda, Yohanes 5 ayat 1-18. Kitab Perjanjian Baru menceritakan tentang ketika Yesus ada di muka bumi. Kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menceritakan bagaimana ketika Yesus datang dan mujizat terjadi every day kemanapun dia ada. Bahkan orang banyak berbondong-bondong mencari dia karena mereka datang melihat mujizat. Ketika mujizat terjadi, maka ada 4 golongan orang Kristen. Pertama, golongan yang berbondong-bondong. Yang kedua adalah murid, golongan murid, ikut Tuhan. Golongan berbondong-bondong dan golongan murid. Golongan berbondong-bondong datang ikut Tuhan cuma karena berkat, karena mau dapat mujizat, karena mau dipulihkan ekonominya, karena dipulihkan keuangannya, karena kebutuhan-kebutuhan dia. Kebutuhan-kebutuhan mendesak. Golongan berbondong-bondong. Golongan murid adalah ikut Tuhan, tapi tidak mau diproses. Kalau khotbahnya keras, langsung pindah gereja. Kalau gembalanya tidak kasih senyum, langsung sakit hatinya. 1000 tahun sakit hatinya. Ini golongan murid. Yohanes pasal 6, Yesus khotbah bahwa dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Lalu mereka berkata begini, siapa yang dapat tahan dengan perkataan ini? Lalu mereka bondong-bondong pergi tinggalkan Yesus. Padahal dari mereka pun ada yang alami mujizat. Tapi tidak tahan dididik. Tidak tahan perkataan keras. Pengajaran keras mereka tidak tahan. Makanan keras hanya kepada orang-orang dewasa. Bapak Ibu mau lihat kedewasaan seseorang? Lihat ketika mereka sedang diuji. Ujian masalah itu membuktikan kualitas iman seseorang dan kedewasaan kematangan seseorang. Kematangan seseorang tidak ada di dalam keadaan yang baik-baik saja. Marinir yang hebat itu harus menghadapi badai yang hebat. Gelombang yang besar. Kalau gelombang biasa-biasa, ya nelayan aja bisa.
Tapi marinir yang hebat harus dilatih dengan badai yang besar, gelombang yang besar. Dia menjadi marinir yang hebat. Orang Kristen yang hebat itu adalah orang Kristen melewati badai, tapi tidak dihancurkan. Digulung dalam badai, tapi dia tetap tenang. Yang berbahaya itu adalah memasukkan badai di dalam saudara, ya hancur. Kalau ada dalam badai normal, tapi memasukkan badai dalam kita itu abnormal. Haleluya. Bapak Ibu tulis gitu. Di dalam badai itu normal. Yang tidak normal, abnormal itu badai di dalam saya. Saya di dalam badai itu normal. Tapi abnormalnya itu ketika saya mengizinkan badai di dalam saya. Mengizinkan masalah di dalam saya, itu abnormal. Semua orang Kristen kalau tidak melewati masalah, maka dia tidak jadi orang Kristen yang hebat. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah supaya Anda dan saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Yesus melakukan mujizat di masa lalu. Sampai hari ini dia masih lakukan mujizat. Jika Yesus dulu melakukan mujizat, hari ini pun tetap sama. Tadi saya kutip ayat Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus baik kemarin, hari ini sampai selama-lamanya tetap sama. Jadi kalau orang berkata, oh itu terjadi di masa lalu, dia nggak tahu ayat firman Tuhan ini. Coba tunjukkan, Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya, artinya besok, sampai selama-lamanya Yesus tetap sama. Kalau mujizat terjadi di masa lalu, dia juga terjadi di hari ini, akan terjadi besok, akan terjadi lusa, akan terjadi nanti, karena Yesus tidak pernah berubah. Bagaimana Anda bisa meraih mujizatmu, meraih terobosanmu, dengan tangan berdoa, dengan lutut yang berdoa, dengan hati penuh ucapan syukur, raihlah mujizatmu, in the name of Jesus. Haleluya. Jangan kalah dengan keadaan. Jangan kalah dengan sakit penyakitmu. Tapi kalahkan keadaan, kalahkan sakit penyakitmu dengan doa. Jangan juga bergantung kepada orang lain. Betul Tuhan juga pakai hamba-hamba Tuhan tertentu untuk berdoa kepada saudara. Tapi kita mulai bergantung kepada Tuhan. Supaya iman Bapak Ibu tumbuh. Kita jadi pengantin yang dewasa. Enggak ada amin. Amin hanya beberapa orang. Nggak ada tulisan amin, katakan amin 1 juta kali. Tuhan Yesus hanya nikah, nanti dia akan nikah, pernikahan anak domba, bukan dengan bayi yang masih pakai pampers. Bayi yang masih menyusu. Dia harus nikah dengan pengantin perempuan yang dewasa. Pengantin perempuan adalah gerejanya. Dan gereja harus tahu bahwa Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah. Janjinya masih sama sampai hari ini. Kalau dulu dia lakukan mujizat, hari ini, today, hari ini dia juga lakukan mujizat. Hari ini dia masih melakukan perkara-perkara hebat dalam hidup saudara dan saya. Kalau orang berkata begini, sudah tidak ada mujizat, katakan Anda nggak pernah baca firman Tuhan. Kalau dia berkata begini, sudah tidak ada karunia nubuatan, Anda nggak baca 1 Korintus 12:14. Hari ini Tuhan masih pakai karunia utama ini, yaitu untuk bernubuat, membangun, menasihati, mengingatkan, mengoreksi, supaya umat Allah berbalik kepada jalan kebenaran. Kenapa pelayanan ini namanya healing and prophesy? Karena ini hati Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dapat guidance, dapat arahan. Kita datang dengan rohani yang sakit, dengan jiwa yang sakit, lalu dipulihkan. Ketika kita dipulihkan, kita pergi memulihkan orang lain. Ketika kita diberkati, kita memberkati orang lain. Kita tidak kolesterol rohani. Tapi Bapak Ibu punya kemurahan daripada hati Bapak Ibu. Itu yang membuat sorga terbuka kepada kita. Lalu Bapak Ibu akan melihat pekerjaan besar. Tahukah saudara begini? Saya melihat dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk saya doakan kelepasan roh-roh jahat. Pelayanan dasar saya yang Tuhan percayakan kepada saya itu usir setan, Bapak Ibu. Untuk usir setan. Dan saya lihat orang-orang yang datang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, terikat dengan kepahitan, terikat dengan dukun-dukun paranormal. Saya selalu berhadapan dengan roh-roh jahat ini. Ya. Ketika mereka datang, setelah didoain, bisa 20 roh jahatnya keluar, roh jahat keluar sambil teriak-teriak namanya, dan mereka dibebaskan. Tapi saya juga lihat,
1 tahun kemudian keadaan mereka lebih parah. Saya juga lihat bagaimana orang-orang yang Tuhan percayakan saya doakan mereka dan mereka sembuh. Tapi 2 tahun kemudian saya dengar keadaan mereka lebih parah dari pertama kali mereka datang ketemu saya. Saya juga lihat bagaimana orang-orang datang ketika belum diberkati dan ketika mereka terima berkat. Ketika mereka punya toko, usaha, bisnisnya lancar, 5 tahun kemudian mereka hilang. Bahkan banyak kali saya telepon, kok Taci di mana? Pak Pendeta, maaf kita nggak ibadah. Karena kalau tinggalkan, waduh Pak, omsetnya kehilangan omset. Saya katakan Tuhan itu menciptakan langit dan bumi sampai hari ke-6, hari ke-7 istirahat. Kita lebih hebat dari Tuhan. Hari ke-7 pun masih pakai bekerja. Kita lebih hebat dari Tuhan. Dan saya lihat Bapak Ibu, beberapa tahun kemudian, hancur pelan-pelan. Jadi sebenarnya kalau ketika saya lihat begini maksud saya Bapak Ibu. Apakah Tuhan tidak boleh menyembuhkan kita? Mau. Apakah Tuhan tidak mau memulihkan kita? Mau. Apakah Tuhan tidak mau memberkati kita? Mau. Tapi ketika sampai di tangan kita, apakah kita bisa mengurusnya dengan baik dan tetap memprioritaskan Dia number one? Apakah ketika saya diberkati, ketika harta semakin bertambah, ketika kedudukan semakin tinggi, ketika saya semakin dipromosi, semakin terkenal, apakah tetap rendah hati? Apakah tetap berpikir bahwa semuanya ini datang dari Tuhan? Ketika Bapak Ibu misalnya gaji masih 3 juta, beri perpuluhan 300.000, masih oke. Ketika 30 juta, masih kasih 3 juta, it's okay. Tapi bagaimana kalau sudah 1 miliar? Belum tentu kasih 100 juta bagi perpuluhan. Kita hitungkan banyak. Padahal Alkitab katakan, uji aku. Uang itu kan mewakili hati. Saya kalau khotbah uang, saya selalu bicara uang itu mewakili 7 hal. Menurut Lukas pasal 16. Uang mewakili kasih, pengabdian, kejujuran, integriti. Uang itu mewakili kesetiaan. Uang itu mewakili kasih. Dan uang mewakili hati kita. Jadi kalau Tuhan bicara uang, uang tidak selamanya bicara tentang uang. Haleluya. Uang mewakili 7 hal dalam hidup kita. Wow. Yesus kita tidak pernah berubah. Saya bangga punya Tuhan yang hebat seperti ini. Suami bisa berubah, istri bisa berubah, teman-teman bisnis bisa berubah, tapi kita sedang menyembah Tuhan yang tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Kalau Dia berjanji memberkati, kalau Dia berjanji menyembuhkan, kalau Dia berjanji memulihkan, believe, percaya. Dan datang cari Dia lebih dulu. Jangan cari apa yang di tangannya. Tawan hatinya lebih dulu, baru dapat perbendaharaannya. Banyak kali kita cuma mau perbendaharaan lebih dulu, bisa habis di tangan kita. Tapi kalau Bapak Ibu dapat hatinya, tawan hatinya, Anda dapat segalanya. Tuhan Yesus berkata kepada anak yang sulung, apa yang Bapak punya, aku punya juga. Wow, Dia punya langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ketika saudara tawan hatinya, Anda dapat segalanya. Itu berarti bahwa tidak ada kekurangan. Anda akan menikmati kelimpahan demi kelimpahan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kalau yang pertama, mujizat dapat terjadi setiap hari karena Tuhan tidak pernah berubah. Yang kedua, mujizat dapat terjadi setiap hari karena rahmat Tuhan selalu baru every morning. Setiap pagi. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata kepada kita, kalau rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi, berarti mujizatnya dapat terjadi setiap hari. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak ada batasnya. Unlimited. More than enough. Manusia ada batasnya. Tuhan tidak ada batasnya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya. Uang kita bisa habis. Ada yang berkata, kekayaan saya 7 turunan. Tidak bisa habis. Sebelum dia mati pun, dia menyaksikan dengan matanya. Hartanya habis. Alkitab berkatakan, tak habis-habisnya rahmatnya. Apa itu rahmat? Kebaikan. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Wow.
Bapak Ibu perhatikan itu. Firman Allah berkata begini, rahmat itu kebaikan. Rahmat itu persediaan. Rahmat itu bagian yang akan diberikan kepada kita. Kapan? Setiap pagi. Balik lagi ke audiens. Mujizat terjadi setiap hari karena Tuhan berbicara dengan kita setiap hari. Ingat bahwa rahmat itu penyediaan Tuhan, persediaan Tuhan. Jadi Tuhan ini udah siap ini. Dia Bapa, dia resource, dia sumber. Saya pernah berkata kepada Bapak Ibu, kata Aba Bapa itu bukan bahasa Indonesia. Itu Aram, Mesopotamia. Mesopotamia itu Mesir. Jadi kata Bapa, kata Aba itu dari Mesir. Sedangkan bahasa Ibrani kata Bapa itu dipakai 2 huruf, A dan B, Ab. Diterjemahkan ke bahasa Inggris resource, yang artinya sumber. Kita punya doa Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu. Ganti kata Bapa ya. Ganti kata Bapa, jadi berbunyinya begini, sumber kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kenapa Tuhan gak langsung berikan kepada kita langsung bluk? Hari ini kalau Bapak Ibu lagi minta berkat, kalau Bapak Ibu darahnya tinggi, jantungnya gak kuat, Tuhan kasih hari ini, itu bisa langsung pingsan, langsung mati. Karena jantungnya nggak kuat. Saya pernah cerita kepada saudara, saya pernah nonton TV swasta itu uang kaget. Ibu-ibu pemulung dapat uang 3 juta, pingsannya 3 kali. Bu, ibu dapat uang 3 juta, langsung pingsan saudara. Disiramin pakai air aqua, dipicit-picit tangan, bangun lagi. Dikipas-kipas uang di depan, benar ibu tidak bermimpi. Ibu dapat uang 3 juta, pingsan lagi. Waktu saya nonton, saya ketawa. Tapi Tuhan bilang untuk saya begini, kalau kamu nggak siap, hatimu nggak siap, kamu bisa pingsan. Kalau darahnya tinggi, jantungnya nggak kuat, bisa mati. Kenapa Tuhan berikan incrit sedikit-sedikit kepada saudara? Sesuaikan dengan detak jantung dan tekanan darah. Haleluya. Kalau dikeprek kepada kita, bisa mati. Atau paling tidak, kita nggak bisa handle. Kalaupun Anda bilang, saya bisa handle, bisa jatuh dalam dosa dan lupa Tuhan. Makanya diberikan secukupnya, supaya kita bergantung kepada sumber. Makanya orang yang mengerti bahwa dia tinggal dalam sumber, enggak khawatir. Untuk apa Anda khawatir tentang kehausan kalau Bapak Ibu dalam sungai? Tinggal haus, minum. Tinggal kepanasan, berenang. Amin. Bayangkan kalau orang di dalam air, tapi bilang, aku haus, itu orang gila. Nah, kalau kita ada di dalam sumber berkat, kita ada dalam sumber kesembuhan, ya Bapak Ibu kan tinggal bersyukur, aku sudah terima itu. Lalu Bapak Ibu tinggal ambil. Makanya Yesus katakan gini, kalau kamu haus, datang dan minum. Karena dia sumber air kehidupan. Mujizat terjadi setiap hari karena Tuhan bicara dengan kita setiap hari. Katakan yes and amen. Berapa banyak yang tahu bahwa dia Bapak yang baik? Dia resource. Seorang anak pasti dengar suara bapaknya. Tapi ada yang berkata, Pak Pendeta, selama saya jadi Kristen, saya nggak pernah dengar suara Tuhan. Saya percaya ini anak tetangga. Nggak pernah dengar suara bapaknya. Nanti saudara anak siapa? Betul? Ya namanya kalau kita bilang panggil dia Bapak, harusnya dengar suara, tahu, kenal suara Bapak. Papa saya meninggal 2012. Tapi ketika papa saya ada, itu batuk aja di tengah-tengah teman-teman yang bicara 20 orang, langsung saya bisa bedakan, itu suara papaku. Langkah papaku saya bisa kenal. Bahkan ada anak-anak yang bisa membedakan banyak suara mobil, tapi mobil papanya pulang, dia bisa tahu, itu suara mobil papaku. Bayangkan, itu suara motor papaku, itu langkah papaku. Kalau orang bergaul dengan Tuhan, harusnya every day, every minutes, dia bisa dengar suara bapaknya. Kenapa Bapak Ibu gagal? Karena tidak mengikuti arahan Bapakmu. Kenapa kita lemes? Kenapa kita putus asa? Kenapa kita marah? Kenapa kita kecewa dan bimbang? Karena nggak dengar suara Bapak. Orang yang dengar suara Bapaknya setiap hari,
saya percaya tidak akan kalah. Mungkin dia jatuh. Mungkin mengalami tertunda, tapi dia tidak kalah. Tuhan selalu simpan yang terbaik bagi kekasihnya. Anggur yang terakhir lebih manis dari anggur yang semula. Tuhan selalu simpan yang terbaik bagi orang-orang pilihan Tuhan. Saya beritahukan kepada saudara begini. Dia bapa lebih baik daripada suamimu. Dia bapa lebih baik daripada bapamu. Kalau bapa di dunia tahu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, apalagi bapa di sorga. Kalau bapa di dunia anaknya minta roti tidak mungkin kasih batu kan? Minta ikan tidak mungkin kasih ular kan? Alkitab berkata begini, kalau bapa di dunia tahu memberi yang terbaik, bapa di sorga lebih amat baik kepada kita. Kenapa kita nggak alami kebaikannya? Karena kita nggak dengarkan dia bicara. Rahmatnya baru setiap hari. Setiap pagi Bapak Ibu bangunkan dia, bicara dengan dia. Saya berkali-kali katakan gini, jangan injak bumi sebelum bicara dengan pemilik kehidupan. Jangan injak lantai kamarmu ketika bangun tidur sebelum bicara dengan pemilik kehidupan. Saya setiap pagi kalau bangun doa dengan istri dan anak-anak. Dan sebelum saya berdoa dengan mereka, saya punya mau injak kaki, mau pakai sendal itu di samping tempat tidur. Kaki saya selalu gantung, saya selalu, Tuhan hari ini, aku serahkan hidupku ke dalam tangan pemilik kehidupan. Kurios penguasa tunggalku, Adonai. Aku memanggil namaku, my King, my Lord. Hari ini aku ada dalam pengurapanmu dan akan melakukan kehendakmu. Aku akan menyenangkanmu dan hidup menurut ketetapan-ketetapanmu. Baru aku taruh kaki. Hari ini aku melangkah bersama dengan engkau ada dalam aku. Turunkan kakinya, pergi ke kamar mandi, balik, pegang gitar, memuji, menyembah bersama dengan istri anak-anak. Every morning saya lakukan itu. Bapak Ibu bangun, langsung cerewet. Makanya kenapa sampai kita lihat anjing tetangga lewat saja kita marah. Kecoa lewat kita marah. Ya, kita hidup dalam tekanan, dalam persoalan. Firman Allah berkata, Taurat Tuhan harus direnungkan setiap hari. Mazmur 1 ayat yang kedua. Mazmur 1 ayat yang kedua, tetapi yang merenungkannya siang dan malam. Kata merenungkan dipakai bahasa Ibrani, H-A-G-A-H, Hagah. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tidak dikatakan siang saja, lalu malam lupa karena terlalu capek. Tidak ada ayatnya. Ya. Kata merenungkan adalah Hagah. Hagah itu punya 4 arti. Pikir firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah mendeklarasikan firman Tuhan. Dan yang keempat, menyanyikan firman Tuhan. Hagah. Makanya para dukun memakai kata ini untuk semedi. Ketika mereka semedi, mereka komat kami. Baca mantra. Padahal itu sebenarnya saat teduh bagi orang Kristen. Haleluya. Itu harusnya saat teduh bagi orang Kristen. Pikir firman, perkatakan firman, deklarasikan firman, nyanyikan firman. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Rasul Paulus mengajarkan umat Tuhan begini, hendaklah ketika engkau berbicara satu dengan yang lain, maka hendaklah kamu sampaikan dalam mazmur dan nyanyian puji-pujian. Misalnya Bapak Ibu mau bicara kepada istri Bapak Ibu katakan begini, sayang, apa kabar kamu hari ini? Apakah kamu baik-baik saja? Tuhan memberkatimu. Suami bilang, hari ini istriku salah minum obat. Kenal kita katakan pakai mazmur dan puji-pujian. Kalau engkau berbicara satu dengan yang lain. Saya percaya tidak ada orang memuji, tidak ada orang nyanyi sambil marah-marah. Hari ini aku marah, kamu tidak pakai pujian. Pasti ada apa namanya? Ada intonasinya. Ya. Amin. Orang yang merenungkan firman Tuhan setiap hari, Alkitab katakan ayat yang ketiga dari Mazmur 1 ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Bapak Ibu suka kalimat yang mana di situ, tulis di situ. Suka kalimat yang mana? Suka kalimat yang mana? Tulis Bapak Ibu. Ya. Suka kalimat yang mana? Ayo, come on. Sebelum tulis, saya mau lihat dulu tulis. Ya, mulai keluar berhasil, 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 dibuatnya berhasil. Oke, banyak semua tulis dibuat. Orang Kristen paling suka ujung-ujungnya. Padahal ini adalah akibat. Kata kuncinya adalah ditanam. Pohon kalau tidak pernah ditanam, mana bisa menghasilkan buah. Kalau akarnya nggak pernah masuk ke dalam, bagaimana menghasilkan buah? Jadi kekristenan itu diumpamakan seperti pohon. Kita bukan pohon, tapi diumpamakan seperti pohon. Maka kalau seperti pohon, maka yang pertama masuk ke dalam adalah akar. Makanya orang Kristen itu harus berdampak ke dalam dulu, ya, harus berdampak ke dalam dulu, harus saudara dan saya, bertumbuh ke dalam dulu, baru berdampak keluar. Maksud saya, bertumbuh ke dalam, baru berdampak keluar. Ke dalam artinya Bapak Ibu harus temukan dulu sumber. Akar itu harus menemukan sumber. Baru tunas keluar ke depan. Keluar di luar. Haleluya. Kata kuncinya di situ adalah ditanam. Baru menghasilkan buah setiap musim. Kalau ada pohon yang hari ini ditanam depan rumah, kemudian dicabut minggu depan, dicabut tanam lagi di samping, dicabut lagi. Saya yakin, yakinnya. Tidak mungkin berbuah. Banyak orang Kristen yang tidak pernah berbuah karena tidak mau ditanam. Alkitab berkata bahwa mana harus bangsa Israel harus ambil setiap pagi. Keluaran 16 ayat 21. Setiap pagi, every morning. Setiap pagi mereka memungutnya. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Banyak kali orang Kristen itu bangun pagi kesiangan. Hamba Tuhan itu, anak Tuhan itu bangun pagi-pagi. Tulis Bapak Ibu di kolom komentar. Anak Tuhan itu bangun pagi-pagi. Bangun kesiangan, maka berkatnya cair. Kalau cair di bank nggak apa-apa. Kalau ceknya cair nggak apa-apa. Ini berkatnya cair. Cair di sini artinya hilang. Katakan anak Tuhan itu harus bangun pagi-pagi. Saya harus bangun pagi-pagi. Daud itu menurut 1 Samuel 16, 1 Samuel 17, bangun pagi-pagi. Baru dipromosi oleh Tuhan. Kalau orang Kristen tidak pernah bangun pagi-pagi, tidak pernah menyembah Tuhan lebih dulu sebelum memulai segala aktivitas, dia tidak akan pernah mengalami mujizat dalam hidupnya. Karena penyediaan Tuhan siapkan di waktu pagi. Katakan amin. Mulai hari ini, Bapak Ibu kalau malam, tidurnya jangan kemalaman. Karena Bapak Ibu mau bangun pagi-pagi. Ingat loh, Tuhan ciptakan malam untuk tidur. Ciptakan malam bukan untuk mikir, guling-guling, pikir masalah. Ya, tidak. Tuhan ciptakan malam untuk Anda rest. Katakan amin. Siang diciptakan untuk kerja, malam diciptakan untuk istirahat. Tidur sebelum tengah malam, supaya Bapak Ibu bangun pagi-pagi, bisa ketemu dengan pemilik kehidupan. Kenapa? Supaya tiap hari itu Anda penuh dengan mujizat. Kita ini tidur kemalaman, mikir masalah kita pikir bahwa kita itu Tuhan. Sehingga kita akhirnya sakit kepala, migren, sakit kaki, sakit ini rematik, darah naik tinggi, kolesterol. Kenapa? Karena malam itu ketika kita tidur, maka detox. Makanya ada istilah kesehatan, 1 jam tidur sebelum tengah malam lebih berkualitas daripada 4 jam tidur sebelum tengah malam. Setelah tengah malam. 1 jam tidur sebelum tengah malam lebih berkualitas daripada 4 jam tidur setelah tengah malam. Haleluya. Amin. Supaya kita bisa bangun pagi fresh untuk kita menyembah Tuhan dan mendapatkan yang namanya fresh from the heaven. Haleluya.
Israel bangun pagi-pagi. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tuhan itu sudah tahu berkat saudara. Tuhan itu sudah tentukan berkat bagi kita. Tidak akan kemana-mana. Haleluya. Amin. Kemarin saya doakan seorang anak Tuhan. Ketika dia datang, didoain. Dan ketika dia datang, kemudian saya doain dia. Dan saya nggak tahu, saya baru kenal orangnya. Ketika saya doakan dan Tuhan berkata, kamu adalah salah satu pengusaha yang berhubungan dengan tambang, kamu akan dipercaya, dan sebagainya. Saya lupa panjang. Tapi mereka rekam nubuatannya. Selesai itu, kemudian dia berkata kepada saya begini, Pak Pendeta, saya digerakkan Tuhan untuk memberikan kepada Bapak sekian puluh juta. Saya katakan begini, saya minta nomor rekening. Saya katakan, Pak maaf, saya nggak kasih nomor rekening saya, tapi saya kasih nomor rekening gereja. Lalu ketika dia pulang, lalu Roh Kudus bilang untuk saya begini, itu berkat sudah ditentukan untuk kamu pakai, karena kami lagi bangun pembangunan gereja. Harapannya Tuhan itu lebih pikir segala sesuatu, lebih daripada saya mikir. Tiap-tiap pagi, saya cuma tahu begini, every morning, datang menyembah Tuhan, mujizat every day. Kalau hari ini Bapak Ibu sehat, nggak ada sakit, itu mujizat. Bapak Ibu bisa beli obat, tapi Bapak Ibu nggak bisa beli kesehatan. Bapak Ibu bisa beli darah, tapi Bapak Ibu nggak bisa beli kehidupan. Bapak Ibu bisa beli tempat tidur yang empuk, tapi Bapak Ibu nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Karena kehidupan, kesehatan, tidur yang nyenyak adalah anugerah dari Tuhan. Satu saat saya pergi berdoa seorang taci, ya, karena ada jemaat yang punya Cece yang sakit. Dan dia nggak bisa tidur sudah 2 minggu. Lalu minta saya doakan. Ketika saya datang, dia katakan, Pak Gembala, saya nggak bisa tidur waktu malam. Saya katakan begini, Cek, saya lihat Cece ambil bagian yang harus Cece tidak ambil. Terlalu banyak hal yang Cece pikir, iya saya pikir ini. Lalu saya bilang seperti tadi, Tuhan ciptakan malam untuk tidur. Saya katakan, ayo Cece angkat tangan. Lalu saya mulai cabut semua kuk palsu itu. Kemudian saya angkat tangan ke sorga dan saya katakan, Tuhan, berikan dia anugerah tidur yang nyenyak. Ternyata tidur yang nyenyak itu anugerah. Bapak Ibu, saya ingat saya doanya jam 4:30 lah saya sampai di rumah mereka. Saya pulang mungkin jam 5. Jam 5:30 itu adiknya telepon begini, Pak Gembala, Cece saya udah ngantuk. Ketika selesai, sudah ngantuk. Dan ketika itu, saya pulang, dia tidur dari jam 6 sore. Bangunnya jam 5 subuh. Dan selama itu, tidak lagi tergantung dengan obat tidur. Dia pulih, dia sehat, dia dipulihkan kembali. Sudah tahu, tidur yang nyenyak itu anugerah Tuhan. Ada orang untuk tidur, dia harus bantu obat tidur. Hari ini kalau ada yang tidur bantu obat tidur, saya ikat segala keterikatan dengan obat tidur, terikatan dengan zat-zat kimia itu, dan hari malam ini, saat ini saya berdoa supaya Bapak Ibu dapat anugerah tidur yang nyenyak. Bukan suka tidur ya, Alkitab bilang orang suka tidur itu jatuh miskin. Tapi pada waktu malam ketika Bapak Ibu taruh kepala di bantal, Bapak Ibu bisa tanya istri saya, ketika masalah persoalan ada pergumulan dalam pelayanan, saya selalu bilang istri saya, kasih saya kesempatan untuk tidur. Dan saya tidur nyenyak. Saya bilang, ini Tuhan, ini di luar dari kendaliku. Saya mau istirahat, saya mau tidur. Nanti bangun baru saya bisa putuskan mau buat apa. Itu kasih karunia. Itu mujizat dalam hidup kita. Kalau hari ini saudara sakit, nggak bisa tidur, berseru kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu punya tidur yang nyenyak, tidur yang baik, maka detoks racun keluar, Anda sembuh. Katakan yes and amen. Beberapa saya rasa dalam roh saya, Bapak Ibu nggak bisa tidur malam. Dan Bapak Ibu bangun kesiangan. Berkatnya cair. Mananya udah cair. Sudah nggak bisa diambil. Disediakan hanya pagi-pagi. Bapak Ibu tahu bebek itik itu harus bangun pagi-pagi. Kenapa?
karena cacing keluar dari dalam tanah. Ketika bebek atau itik bangun kesiangan, dia puasa terpaksa karena nggak ada makanan. Kalau Bapak Ibu bangun suka kesiangan, tidak cari Tuhan pagi-pagi, hari itu kita akan sorrow, kita akan kerja keras. Tapi kalau Bapak Ibu mengandalkan Tuhan lebih dulu, bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas. Karena Roh Kudus akan pimpin kita, dan Anda akan lihat miracle every day dalam hidup saudara dan saya. Anda akan menikmatinya. Saudara, dua hal ini saya bagikan kepada saudara. Mujizat dapat terjadi setiap hari karena Tuhan tidak pernah berubah. Mujizat dapat terjadi setiap hari karena rahmat-Nya baru setiap pagi. Artinya tidak ada alasan untuk Tuhan memberkati kita. Dari bagaimana saudara dan saya bersikap, itu akan membuat mujizat terjadi setiap hari bagi saudara.